Kapolda Maluku akan memberikan sanksi kepada siapapun yang terbukti melakukan praktik suap dalam proses seleksi Bintara Brimob Polri. Desa Negeri Lama di Kecamatan Baguala, Kota Ambon ditetapkan sebagai desa percontohan dalam upaya pencegahan korupsi sejak tingkat desa. Sunset dan kerajinan tangan jadi daya tarik wisatawan Pulau Samalona, Makassar. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Selain 3 informasi tadi, kami juga telah menyiapkan berbagai peristiwa menarik lainnya untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita awali Kompas News Ambon pagi ini, saudara. Cegah praktik suap dalam proses seleksi Bintara Brimob Polri tahun 2026. Kapolda Maluku menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada siapapun yang terbukti melakukan kecurangan berupa suap, baik penerima maupun pemberi suap. Penegasan Kapolda Maluku ini disampaikan dalam kegiatan penandatanganan fakta integritas di Gedung Plaza Presisi, Polda Maluku, Tantui, Ambon, Rabu 19 November 2025 yang dihadiri panitia seleksi ratusan calon siswa serta orang tua wali. Menurut Kapolda Maluku, Irjen Pol Profesor Dadang Hartanto, proses seleksi akan dilakukan secara profesional dengan memasang sejumlah kamera pengawas agar dapat terlihat langsung jika praktek kecurangan selama seleksi berlangsung. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam perekrutan Bintara Brimob Polri tahun 2026. Rekrutmen dan seleksi ini benar-benar berjalan dengan bersih. Artinya bersih itu tidak ada penyimpangan, tidak ada transaksional, tidak ada suapan, ya, tidak ada jual. Kalaupun ada yang bisa untuk meloloskan, itu adalah penipuan. Lapor kepada kami. Kalau teman-teman mendengar ada saya bisa meloloskan ini, lapor. Saya sudah punya nomor telepon yang bisa di ini. Jadi kita harus cegah sejak dini. Dengan komitmen integritas dan pengawasan ketat, Kapolda berharap seleksi Bintara Brimob berjalan bersih, transparan, dan menghasilkan personil yang berkualitas. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyegel aktivitas tambang PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera di Konawe Utara. Perusahaan diduga melanggar izin pemanfaatan ruang laut dan reklamasi seluas 5,8 hektar. Penyegelan dipimpin langsung Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melakukan penyegelan satu perusahaan tambang di Gona Utara, yakni PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera. Perusahaan diduga melanggar persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut serta pelanggaran izin reklamasi seluas 5,8 hektar. Proses penyegelan itu dipimpin langsung Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono. Penyegelan dilakukan dengan memasang papan plang yang berisi penghentian sementara kegiatan di lokasi aktivitas pengerukan dan pembuatan orendikal PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera di Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara. Dirjen PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan, penyegelan terhadap perusahaan tambang PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera berdasarkan hasil pengawasan terhadap pemanfaatan ruang laut untuk reklamasi. Dari pengawasan itu, pihak perusahaan diketahui belum melakukan perizinan, persetujuan, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, serta izin reklamasi untuk kegiatan pertambangan. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan hadir di Konawe ini untuk
melakukan penghentian sementara terhadap PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera. Beliau ini ownernya Pak ya? Ownernya. Jadi Dwi Mitra ini melakukan reklamasi di pantai ini. Yang kami terdeteksi di sini 5,8 hektar. Kami lihat dari cita satelit ya, dan tim kita turun ternyata benar belum punya PKK-PRL yang harusnya diterbitkan oleh KKP. Nah ini harus berhenti dulu. Kami hentikan sementara dulu sampai beliau mengurus PKK-PRL sampai terbit, baru boleh kegiatan. Selama belum ada kegiatan kami hentikan. Ya, dengan pemasangan segel tersebut tidak ada dulu kegiatannya dalam hal penambangan maupun ini pemanfaatan ruang laut ini. Ini harus dihentikan dulu. Sementara itu, Komisaris PT Dwi Mitra Multiguna Sejahtera Wanggang mengungkapkan pihaknya sementara dalam pengurusan izin seperti yang tertuang dalam undang-undang. Pihak perusahaan siap menaati dan menghormati segala bentuk konsekuensi terhadap segala aktivitas yang tidak sesuai aturan. Reklamasinya, ya, sebetulnya sudah mulai proses. Dan mudah-mudahan dan Bapak juga nanti kita minta bantu secepatnya proses di dalam ya. Bukan kan dulu belum kita nggak tahu adalah urusan ini kan biasanya kalau adalah izin jadi izin tambang kan ada kan di ISDM juga ada banyak prosedur yang masuk ke luar kapal, ada banyak prosedur kita ikut prosedur ya, bisa kerja ya. Dan juga kadang-kadang masalahnya terlalu banyak peraturan kami belum tahu. Belum paham. Selama proses penyegelan, pihak perusahaan dilarang melakukan aktivitas sebelum mengurus perizinan yang sah. Tim Liputan, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Informasi lainnya, Saudara, Pangdam 15 Patimura resmi menetapkan 200 personal komponen cadangan Matra Angkatan Darat selama 2 bulan. Komponen cadangan ini mengikuti pembinaan ala militer di Rindam 15 Patimura. Sebanyak 200 personel mengikuti upacara penetapan komponen cadangan Matra Darat di Lapangan Merdeka Ambon, Maluku, 20 November 2025. 200 personel ini direkrut dari berbagai komponen seperti mahasiswa, dosen, dokter, security, dan lulusan SMA dan mengikuti pembinaan serta pendidikan ala militer selama 2 bulan. Dalam upacara penetapan ini, personel komponen cadangan memperagakan ketangkasan dan olah taktik mereka dalam skenario pembebasan sandera. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo mengapresiasi seluruh personel Komcat yang telah mengikuti pelatihan militer demi pengabdian kepada bangsa. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk menyiapkan sumber daya manusia yang terlatih, baik itu nanti untuk mereka disiplinnya, kemampuan teknik penguasaan materi militer secara dasar, sehingga TNI mempunyai kekuatan komponen cadangan dalam rangka menghadapi ancaman dan serangan dari manapun juga. Dan bahwasanya mereka ini dibentuk, dibekali dengan materi yang sedemikian rupa sehingga mereka ini nanti siap bila mana sewaktu-waktu kita membutuhkan mereka untuk memperkuat TNI dalam rangka tugas, mereka sudah siap. Sostones, dokter yang aktif sebagai dosen ini mengaku sangat antusias mengikuti pembinaan dalam komponen cadangan Matra Angkatan Darat. Selain membentuk karakter, juga membantu menanamkan cinta lewat materi bela negara. Setelah 2 bulan lebih kami dididik di Dodik Bela Negara, banyak pelajaran yang kami terima. 200 siswa kami dibina disiplin, dibina bagaimana mencintai alam, dibina bagaimana bisa berperan dan berorganisasi dengan baik, dibina bagaimana mencintai negara ini, karena sebagai warga negara dan pemuda yang baik kita harus membantu negara dalam keadaan apapun.
Komponen cadangan adalah wujud pelibatan rakyat dalam menjaga kedaulatan negara. Eri Rizal Tualepe, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi Desa Negeri Lama di Kecamatan Baguala, Kota Ambon ditetapkan sebagai desa percontohan dalam upaya pencegahan korupsi sejak tingkat desa. Ratusan umat Hindu di Ambon, Maluku menggelar ibadah Hari Raya Galungan. Ibadah penuh hikmat ini sebagai wujud kemenangan Dharma serta wujud kuatnya toleransi antar umat beragama di Maluku. Ratusan umat Hindu di kota Ambon, Maluku, Rabu siang menggelar ibadah Hari Raya Galungan. Ibadah penuh hikmat ini berlangsung di Pura Ciwastanagiri, Komplek Hindu Center, Air Salobar, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Hari Raya Galungan yang dimaknai dengan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan kejahatan atau adharma dalam diri juga dihadiri Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa serta petinggi TNI dan Polri maupun tokoh lintas agama. Makna Hari Raya Galungan tidak hanya menjadi kekuatan umat Hindu dalam melawan kejahatan, namun juga menjaga alam dari kerusakan, termasuk wujud kuatnya toleransi antar umat beragama. Yang mana Hari Raya Galungan adalah hari di mana kemenangan Dharma melawan adharma. Jadi sebelum kita melakukan galungan pada hari Rabu ini, ada rangkaian di mana kegiatan galungan itu dimulai dari tanggal 13, yaitu adalah Sugian Jawa, yaitu pembersihan Buana Agung ataupun alam sekitar, dan Sugian Bali, yaitu tanggal 14-nya, yaitu pembersihan diri pribadi. Dan hari Minggu kemarin adalah hari di mana kita membersihkan lingkungan pura ataupun menyekep atau mengendalikan emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Ibadah Hari Raya Galungan di Ambon juga diwarnai dengan peresmian Candi Bentar. Candi menggambarkan perbedaan ini tidak untuk memisahkan satu dan lainnya, melainkan untuk menyempurnakan antar sesama. Kami juga memberi apresiasi kepada PHDI dan umat Hindu di Maluku yang selama ini telah menunjukkan kehidupan bersama yang baik, menjaga kebersamaan dan kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman. Jadi kami juga berharap sebagai pemerintah Provinsi Maluku bahwa di candi ini bukan hanya sebagai tempat peribadatan, tapi juga tempat pembentukan akhlak moral dan spiritual umat Hindu di Maluku. Galungan merupakan ibadah puncak yang telah digelar sejak 13 November lalu, mulai dari pembersihan buana atau pembersihan alam sekitar, serta pembersihan diri pribadi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi bersama pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon melakukan tahapan penilaian desa anti korupsi. Desa Negeri Lama di Kecamatan Baguala, Kota Ambon ditetapkan sebagai desa percontohan dalam upaya pencegahan korupsi sejak tingkat desa. Penilaian desa anti korupsi program KPK kolaborasi dengan Pemprov Maluku dan Kota Ambon berlangsung di Desa Negeri Lama, Kecamatan Baguala. Program ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam penggunaan dana desa agar lebih transparan dan akuntabel. Selain tata kelola dana desa, penilaian juga mencakup tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan serta keterlibatan pemerintah desa dalam membangun sistem yang transparan. Desa Negeri Lama diharapkan menjadi desa percontohan bagi desa-desa lain di Kota Ambon, sehingga budaya anti korupsi dapat tumbuh dari akar pemerintahan terkecil. Untuk menetapkan sebuah desa sebagai calon desa percontohan, ada beberapa indikator tadi.
Di antaranya adalah komitmen dan bagaimana menjaga integritas dan praktek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Dari beberapa desa yang sudah diusulkan dari kabupaten kota, maka desa Negelamat telah ditetapkan sebagai salah satu kandidat calon desa percontohan anti korupsi di tingkat provinsi Maluku untuk tahun 2020. Saudara, Soraja atau Rumah Raja, salah satu peninggalan bersejarah yang masih dipelihara hingga kini. Bangunannya masih terpelihara dan sering menjadi objek wisata sejarah dan budaya Kota Palu. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6. Dengan arsitektur klasik yang memukau, Soraja bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah pusaka berharga, istana raja dari Kerajaan Palu yang pernah berjaya. Namanya bermakna rumah besar atau istana raja. Soraja adalah sebuah mahkota dari kekayaan budaya dan sejarah di Lembah Palu. Bangunan ini dibuat dari kayu ulin yang terkenal kekuatannya. Selain didesain khusus sebagai rumah panggung, ornamen khas suku Kaili turut menghiasi dinding dan balok-balok penyangganya. Ahli waris atau keturunan ketujuh raja yang dipercaya mengurus Soraja, Mehdi Datu Palingnya mengatakan, sejak dibangun, Banua Oge Soraja ini telah 2 kali mendapatkan revitalisasi untuk menjaga bangunannya tetap dalam kondisi baik. Cagar Budaya Bonatu Soraja merupakan bekas atau eks Kerajaan Palu yang dimana berdiri pada tahun 1892 dan sekarang menjadi Cagar Budaya Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Dibangun sudah hampir 143 tahun yang lampau, yang memiliki fungsi sebagai tempat tinggal keluarga raja dan sebagai pusat pemerintahan di zamannya. Dan seluruh komponen bangunan ini terbuat dari material kayu, berupa kayu ulin yang berasal dari Kalimantan. Bangunan ini juga memiliki 2 perpaduan gaya, perpaduan Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Di satu sisi, rumah ini memiliki 2 buah anak tangga, kanan dan kiri, dengan jumlah anak tangga itu ganjil. Dan rumah ini juga ternyata setelah pasca bencana kemarin, alhamdulillah rumah ini menjadi salah satu edukasi yang dimana rumah Soraja menjadi salah satu bukti di mana rumah tradisional itu memiliki sistem yang tahan gempa. Pengakuan Soraja sebagai cagar budaya adalah langkah hukum yang penting. Namun lebih dari itu, kesadaran komunitas untuk menjadikannya pusat kegiatan budaya adalah upaya nyata yang tidak boleh berhenti. Di tengah perkembangan zaman, Soraja adalah bukti bahwa warisan leluhur mampu bertahan, menjadi sumber inspirasi dan pengingat akan akar sejarah. Soraja pun dibuka untuk umum sebagai edukasi sejarah dan budaya di Kota Palu. Aldrim Talara, Kompas TV, Palu, Sulawesi Tengah. Jangan kemana-mana saudara, usai pariwara kami kembali dengan informasi keindahan sunset dan kerajinan tangan jadi daya tarik wisatawan Pulau Samalona di Makassar. Anda kembali menyaksikan Kompas News Ambon, saudara. Air terjun Moramo di Konawe Selatan menjadi salah satu destinasi bagi pecinta wisata alam yang layak dikunjungi. Struktur bebatuan bertingkat menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Di sana bagus sih. Air terjun Moramo yang berada di Desa Sumbersari, Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe merupakan salah satu objek wisata yang paling diminati wisatawan. Untuk menuju ke sumber air Moramo dari ibu kota Provinsi Sultra, kini hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan roda 4 atau roda 2. Sesampainya di lokasi, pengunjung harus membayar retribusi Rp15.000 per orang dan kita bisa langsung masuk ke area objek wisata. Untuk menuju ke titik air terjun, kita harus menyusuri jalan setapak selama 30 menit.
Namun dipastikan kita tidak akan lelah karena kita akan disuguhkan keindahan pohon yang menjulang tinggi dengan penuh kelestarian alamnya. Sesampainya di titik air terjun, kita akan terpukau melihat tingkatan air terjun yang diperkirakan mencapai puluhan. Terlihat para pengunjung menikmati keindahan air terjun dengan bersandar di dinding air terjun sambil menikmati alam sekitarnya yang semakin menambah kepuasan. Tak elok rasanya jika momen indah itu tidak diabadikan dengan berpose, baik sendiri maupun bersama. Salah satu pengunjung yang berasal dari Pulau Jawa, Iwan, mengatakan dirinya baru pertama kali mengunjungi objek wisata air terjun Moramo, yang tak kalah indahnya dengan objek wisata yang pernah dikunjunginya. Awal tiba di kota Kendari, dirinya mencari informasi terkait objek wisata alam yang bisa dikunjungi dan mendapatkan rekomendasi dari teman, yakni objek wisata air terjun Moramo. Iwan juga berharap pengelola air terjun menjaga kebersihan karena terdapat fasilitas sampah yang tidak berfungsi maksimal. Ya, memang pada Moramo bagus sekali ya, dari desainnya yang lumayan unik sih, kayak dia berlayer-layer seperti itu kan, lalu dari layer tadi ada dalam, lalu ada yang bertingkat-tingkat seperti itu, dan juga airnya juga berwarna biru kehijauan seperti itu, dan airnya juga sangat dingin. Dari aku pribadi yang asal dari Jakarta itu merasa ini memang nggak bisa aku dapetin di tempat aku gitu loh, makanya sangat istimewa banget sih bagi aku. Temen yang lokal sini ngarainya malah kayak terjun, berarti kan air terjun bagus banget gitu kan, jadi kayak oh deh kita coba deh lihat sebagus apa sih air terjun di sini, dan pas kita datang ternyata memang bagus gitu. Nah memang kalau dari untuk perjalanan ke sini tadi kan lumayan 1,2 km ya naik ke sini, itu lumayan menantang sih gitu kan, tapi memang kalau bagi kita yang muda-muda mungkin jalan sedikit capek sedikit, tapi nggak apa-apa karena pemandangannya worth it juga gitu. Tapi mungkin untuk kedepannya bisa diberikan rute jalan yang situ yang lebih inklusif mungkinnya, jadi bisa semua kalangan, semua usia dan teman-teman disabilitas pun bisa mengakses tempat air terjun Moramo ini, sehingga yang datang dan tahu adanya air terjun Moramo itu bisa lebih banyak. Sementara itu pengelola objek wisata air terjun Moramo, Agus, mengatakan pada hari libur pengunjung bisa mencapai 2.000 orang. Hingga kini daya tarik utama air terjun Moramo yakni tingkatan air terjun yang begitu indah dan aman dilintasi karena batuan dari air terjun Moramo tidak licin. Kalau di hari besar seperti Lebaran atau Tahun Baru biasa sampai 2.000 lebih. 2.000 lebih Pak pengunjung Pak ya. Pak, kalau pengunjung, satu pengunjung Pak berapa biaya masuk Pak? Kalau orangnya 15 per orang, kendaraannya kalau motor 15 25. Nah, kalau hari-hari biasa seperti hari ini Pak, memang pengunjung tetap ada atau bagaimana? Tetap ada. Tetap ada Pak ya. Kecuali hujan biasa kurang. Oke, Pak, sebenarnya apa sih daya tarik masyarakat Pak untuk lebih untuk berkunjung di objek wisata ini Pak? Kalau di sini paling utama air terjunnya paling utama. Silvian Sakia, Kompas TV Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, saudara, Pantai Lampu 1 Merauke jadi destinasi wisata favorit warga yang ingin menikmati suasana sunset sembari menyeruput secangkir kopi hangat. View horizon yang oranye makin menambah pesona alam di tanah Papua Selatan. Nongkrong sambil menikmati indahnya matahari terbenam membuat suasana santai dan melepas lelah semakin lengkap setelah seharian beraktivitas. Di Pantai Lampu 1 Merauke, Papua Selatan, menantikan matahari terbenam selalu menjadi momen yang dinantikan warga Merauke. Namun, jika ingin menikmati indahnya matahari terbenam sambil duduk santai maupun ngobrol bareng, Anda bisa datang ke salah satu lokasi di Pantai Lampu 1 Merauke yang menyediakan fasilitas ini. Tak hanya duduk dan ngobrol santai saja, Anda juga bisa menikmati ragam minuman dan kudapan yang disiapkan oleh pengelola. Pengelola menyebut ide bisnis minuman dan kulinernya di lokasi ini untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung untuk menikmati indahnya suasana petang di Pantai Lampu 1 Merauke. Karena sejauh ini saya berjalan untuk bisnis F&B seperti coffee shop, jadi dia tidak boleh lepas dari views. Maksudnya selain produk kopi yang dijual, kita juga menyajikan pemandangan, juga suasana, vibes kepada pelanggan supaya pelanggan lebih nyaman betah. Ini dari situ sih. Biasanya weekend rame, Sabtu dengan Minggu, karena kalau untuk Minggu biasanya kita adakan live musik. Kayak di kapal di sini biasanya kita adakan live musik. Ini dari jam berapa bukanya? Bukanya dari jam 1 siang sampai jam 9 malam untuk yang di pantai.
Pantai Lampu Satu Merauke memang dikenal dengan keindahan menyaksikan matahari terbenam. Perahu nelayan yang ditambatkan di sepanjang bibir pantai menambah suasana senja menjadi lebih tenang dan damai. Tim Liputan Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Saudara, kami juga memiliki informasi ada Pulau Samalona yang jadi salah satu destinasi wisata di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini menyajikan hamparan pasir putih serta pemandangan matahari terbenam yang menawan. Tak heran, pulau ini jadi salah satu lokasi wisata favorit bagi warga. Pulau Samalona. Pulau ini berada di gugusan Kepulauan Spermonde, perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Pulau ini ditempuh menggunakan perahu dengan waktu sekitar 30 menit dari dermaga Kayu Bangkoa. Hamparan pasir putih dan pepohonan rindang jadi daya tarik tersendiri. Dan yang paling dinanti adalah waktu saat matahari terbenam alias sunset. Oleh-oleh khas Pulau Samalona jadi pelengkap kala berkunjung ke tempat ini. Kerajinan tangan warga bisa jadi buah tangan sebelum kembali ke kampung halaman. Kebetulan saya kan dinas di Makassar, Mas. Banyak cerita orang bilang Samalona pulau yang indah. Jadi sekarang ada kesempatan buat kesini, saya kesini ternyata benar. Samalona indah, cantik. Rekomendasi buat orang-orang yang pengen liburan wilayah Kota Makassar gitu, bisa kesini. Rekomendasi banget, tempatnya bersih, pasirnya putih, indah, cantik. Tenang lah kalau di sini, cocok banget buat orang-orang yang mau liburan di Kota Makassar sekitarnya. Jika ingin berwisata lebih lama, pengunjung juga bisa menginap di Pulau Samalona. Tarif penginapan pun ini beragam, mulai dari Rp500.000 untuk 1 malam. Pengunjung Pulau Samalona kini tak hanya warga lokal, tapi juga turis mancanegara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Kompas News Ambon edisi hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.